الرحيم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa salahal jasadi wal-ruh wa taubatan nasuh wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana wa sahih badanana wa saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Yaqul Allah Ta'ala fil Quran kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya dikumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang diwariskan oleh para guru-guru kita terus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita karena mahabbah kepada agama ini, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, barokah, dan seluruh hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia itu satu umat, alal iman, satu iman. Dulu zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Ada yang bilang zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris. Satu umat, satu keimanan. Enggak ada yang ikhtilaf, tidak ada yang berbeda. Semuanya kepada Allah. Ya, yang mengatakan sampai Nabi Nuh, ada yang mengatakan sampai generasi Nabi Idris. Ya. Nah, udah setelah Nabi Nuh atau setelah Nabi Idris, berpecah itu. Keimanannya ikhtilaf, kepercayaannya ikhtilaf.
Kana nasu ummatan wahidah 'alal iman. Satu dalam keimanan. Fakhtalafu, lalu mereka ikhtilaf, berselisih. Ya. Dari zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi Idris berselisih. Yang amana ba'dun wa kafara ba'dun, sebagian ada yang tetap beriman, sebagiannya ada yang kafir. Ada yang tetap ngikutin ajaran bapaknya, kakeknya, ada yang menyimpang. Ya. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina ilaihim, maka Allah utus lagi para nabi kepada mereka. Ada yang berbeda-beda tuh, ya. Masing bawa cara ini. Yang beriman tetap istiqomah ngikutin ajaran bapaknya, kakeknya. Yang kafir nih, ya, menyimpang dari ajaran yang lurus. Allah kirim para nabi-nabi, banyak itu setelahnya kan nabi kan. Mubasyirin man amana bil jannah. Tugasnya para nabi itu kan mubasyirin, memberitakan berita gembira, mengabarkan berita yang menyenangkan. Bi an amana man amana bil jannah, yang beriman surga. Ya. Itu mubasyirin. Jadi berita gembira, beriman surga. Wa munzirin man kabara bin nar, dan berita ancaman bagi orang yang kafir dengan neraka. Tugas Nabi itu dua, mubasyirin wa munzirin. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersamaan dengan mereka para nabi-nabi itu Alkitab. Jadi bawa kitab. Bima'nal kutubi, karena nabi-nabi itu banyak. Ada kitab-kitab yang kita kenal kan, yang wajib Nabi Musa, ya, Taurat, Nabi Daud, Zabur, Nabi Isa, Injil, ya. Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, Allah turunkan kitab-kitab kepada bersama dengan para nabi yang diutus itu bil haqq, benar-benar, ya. Muta'alliqun bi anzala. Jadi Allah enggak turunkan kitab itu kepada para nabi, benar-benar dari sisi Allah, min indillah. Yang disebut kalau bahasa santri atau kita belajar dulu, kitab samawi. Kitab samawi, kitab yang turun dari langit. Maknanya yang Allah turunkan. Kalau ardi yang dikarang. Kitab ardi, bumi, itu yang dikarang manusia. Ya. Untuk apa itu Allah kirimkan para nabi dengan kitab, membawa kitab-kitab itu? Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, agar nabi itu bisa mentahkimkan dengan kitab itu di antara manusia fi makhtalafu fi, apa yang mereka perselisihkan dalam agama, fiddin. Yang ini bilang begini, ini kitabnya ini. Ini dari Allah. Maka tidak ada keputusan yang paling benar melainkan keputusan atau tahkim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Makanya kita dalam dalam beragama, bersyariat kan dua. Memutuskan hukum dua udah, ya, yang afsalnya Quran dan hadis. Kalau udah ada dalam Quran, ya, maka keputusannya nggak bisa
ganggu gugat. Paling kalau enggak jelas dijelasin sama hadis. Kayak masalah sholat, kan sholat nggak ada tata caranya, hukumnya doang yang ada di dalam Al-Quran. Perintah tentang sholat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jaga dengan baik, jangan disia-siakan tuh. Ala salawat, hafizu ala salawat, jagalah kalian solat-solat yang 5 waktu. Wassalatul wusta, terutama solat yang pertengahan. Hafizu ala salawat wassalatil wusta, solat yang tengah, solat wusta. Para ulama bilang subuh ma asar, sholat tengah. Kalau sholat itu dihitung mulainya itu awal pagi, berarti ntar ketemunya asar. Kalau sholat itu hitungannya awal malam, ketemunya subuh, wustonya. Ya gak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wusto. Berarti sholat dihitung dari awal pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di tengah-tengah itu asar. Tapi kalau ngitungnya dari awal malam, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, wustonya subuh. Bagaimana pelaksanaannya itu? Tata caranya ya cukup ikutin apa yang Rasul kerjain, kemudian sahabat melihat, sahabat menginformasikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in sampai kepada kita. Baik langsung maupun dalam kitab-kitab. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya begitu doang. Rasul cuma mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, cara takbirnya. Maka wajar kalau terjadi ikhtilaf ya di dalam tata caranya itu. Ya, karena memang para sahabat menginformasikannya ya beda-beda ngelihat salatnya Nabi. Bukan beda dalam pengertian beda banget ya, cara berdirinya, kemudian angkat tangan, ada angkat tangan begini, ada angkat tangan begini ya, kemudian sedekapnya. Kalau kita dapat kan sedekapnya ini kebanyakan para ulama-ulama kita sih ini tuh, oh ya, kelingking sama apa nih? Sama jadi manis, sama jempol tuh, ini 2 kembali, gitu, ya. Guru Zaini gitu ya ajarannya. Jadi ikat ini, ada yang begini, ada yang begini. Sallu kama ra'aitumuni. Rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, bahkan informasi hadis tentang cara turun untuk sujud aja itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang tangan dulu, tangan baru dengkul. Ada yang dengkul dulu, baru tangan, baru jidat. Bah, asal jangan pale dulu aja ya. Kalau pale dulu kacau. Tapi kalau kita dapat ya, dengkul, tangan,
baru pale. Dengkul turun dua-duanya, tangan baru pala. Tapi kalau udah mulai tua kan susah dengkul dulu, grepek-grepek deh, mau nggak mau tangan dulu. Gitu. Cara meletakkan jidat, tak boleh ada penghalang di sini. Jidat kita nih, kan jidat ketahuan dari mulai sini sampai tempat numbuhnya kepala. Yang mana aja kena. Ya. Jangan sini nih, tutup. Nah, habis deh. Pakai imamah. Pakai imah. Ya. Sampai begini. Tale pakai. Yang benar kan? Ya. Kalau memang udah ada asalnya di bawah, kita sujud, nggak apa-apa. Sapu tangan kita taruh, sajadah kita taruh. Berarti dia nggak ngikut sama kita kan? Nggak ngikut. Waktu sujud tidak dikatakan menghalangi jidat, karena itu bagian bawah berpisah sama kita. Yang nggak boleh menyatu sama diri kita. Kayak buntut apa tuh? Imamah atau sorban yang kita pakai. Waktu kita bergerak sujud turun, tuh sorban pakai jatuh begini nih. Masih nempel di leher, tapi dia ke depan ujungnya kita sujud. Nah itu nggak sah. Karena yataharrak biharagati. Karena dia bergerak bersama dengan gerakan dia, berarti pakaian namanya. Pakaian nggak boleh nutupin sujud, jidat. Pakaian yang bergerak bareng begitu. Atau ini nih, apa namanya, azbah ya, ujungnya sorban, waktu sujud dia bergerak ke depan. Atau tangan kita kerapetan sujudnya, kayak ciluk bak gitu. Karena dulu ada debu banyak, aku jidat kotor itu. Kalau sapu tangan kita buang boleh. Kalau sujud buang sapu tangan, kan mise, paham ya? Yang nggak boleh geraknya masih kita pakai. Biji pas sujud pakai diginiin, nah, biji kan dipakai. Kalau jatuh nggak apa-apa. Kalau jatuh tuh biji peluk ketiban sujud, ya nggak apa-apa, udah bisa. Nah itu ada keterangan di kitab-kitab. Ya. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Dan tiadalah berselisih padanya tentang agama itu illa allazina utuhu, kecuali orang-orang yang sudah datang kepadanya Alkitab. Justru yang udah datang kitab, kitabullah, mereka yang berselisih. Masing-masing mungkin nafsirinnya lain, berbeda, ya, atau bagian ada rasa dengki satu sama lain, merasa lebih benar, sehingga nyalain. Berselisihnya justru setelah datang kitab kepada mereka, Alkitab. Amana ba'dun wa kabara ba'dun. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah keterangan yang nyata itu datang kepada mereka. Al-hujjatuz zahiratu ala tauhid. Hujjah-hujjah yang jelas atas ketauhidan. Karena ajaran yang paling utama, paling prinsip, paling awal tauhid.
Nah, kalau tauhidnya udah nyasar, udah nggak benar, ya ibadah mau cari apa nggak bakalan benar. Tauhid dulu. Penyembahan hanya kepada Allah. La ma'buda fil wujud illallah. Semua itu hanya Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti Allah Tuhannya nggak ada lagi. La ilaha kalimatnya sama. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan kecuali dari dulu beginian. Tauhidnya beda Nabi Adam sama. Tauhidnya sama. Keimanan, kepercayaan hanya kepada Allah sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Kira nabinya jadi ganti. Isa Rasulullah, Musa Rasulullah. Kalau kita Muhammad, la ilaha illallah Muhammad. Itu. Kalau tauhidnya sama. Nabi Adam Tuhan. Kalimat tauhidnya gimana? Sama la ilaha. Tidak ada Tuhan kecuali bahasanya aja barangkali beda. Ada Suryani segala macam ya. Bahasa Suryani, Ibrani. Lagi? Hah? Yang ngaku-ngaku ngerti bahasa Suryani itu Gus apa namanya? Hah? Mama. Wa min muta'alliqatan bi ikhtalafa min ba'di. Min itu ta'alluqnya kepada ikhtalafa wa ma ikhtalafa fihi min. Nah, itu ta'alluq min kepada itu. Kaitannya. Wa hiya dan min itu wa ma ba'daha dan yang sesudahnya muqaddamun ala istisna fil makna, didahulukan atas istisna di dalam maknanya. Tulisannya setelah illah, setelah istisna. Illah itu harfu istisna, huruf istisna, huruf pengecualian. Illah kecuali, namanya harfu istisna, huruf istisna. Tulisannya setelah illah dia. Tetapi di dalam maknanya dia duluan sebetulnya. Jadi min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Nah, itu sebetulnya secara makna adanya sebelum illah. Muqaddamun didahulukan sebelum ilahnya. Jadi ilahnya di atas ilah dia, sebelum ilah. Tapi penulisannya illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul. Nah, ini ulama tafsir jelasin kepada kita. Jadi maknanya itu wa mahtalafa fihi min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan illal ladzina utuhu. Seolah-olah begitu. Ya. Dan tiadalah berselisih padanya setelah datang kepada mereka al-bayyinat, karena adanya kedengkian pada diri mereka, illa setelah kecuali allazina utuhu, orang-orang yang mendapatkannya atau diberikannya kitab. Itu maknanya begitu, sebetulnya diduluin. Karena kalau maknanya di setelah istisna juga, jadi illahnya banyak. Illa allazina utuhu illa min ba'di ma ja'athumul illa baghyan, gitu nggak enak. Ulama tafsir, makanya kita nggak bisa nafsirin Quran sendiri, ngikut aja udah. Sosoknya tafsir jalan lain akhirnya. Tafsir jalan lain. Hebat banget mau tafsirin Quran sendiri. Pakai hakul yakin lagi.
Aku yakin ya. Pakai syahadat lagi. Asyhadu Allah. Ya Allah. Tahu siapa itu saya nggak kenal. Bainahum ya antara mereka. Fahadallahu allazina amanu, lalu Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Lima ikhtalafu fih, pada apa yang mereka selisihkan padanya. Min lil bayan, yaitu al-haq biizni. Lima ikhtalafu fihi min al-haqqi. Allah jelaskan, Allah berikan hidayah kepada mereka orang-orang yang beriman pada apa yang mereka perselisihkan daripada kebenaran, biiznih, dengan izinnya Allah, biiradatihi, dengan kehendak Allah. Kalau mau Allah kasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya kita minta hidayah terus, taufik ya. Karena Allah berikan agama dan hidayah buat orang yang mau. Kalau yang mau ya kagak. Kita mau nih agama, kita mau taufik, kita minta Allah, Allah kasih. Kalau rezeki mah kagak. Kita minta, mengagak minta ya dapat. Kalau agama kan kudu kita cari. Antum nih nyari agama, maksudnya taufik, supaya terus bertambah ilmu, bertambah punya taat ya kan, sampai jadi orang benar. Itu nyari begini yang mau duduk di majelis taklim biar jauh juga datang. Itu artinya ada kemauan. Allah kasih deh ilmu, Allah kasih penambahan agamanya dengan ilmu, Allah kasih dia taufik. Karena orang duduk di majelis ilmu itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Yang jelek dirubah. Yang jelek, tabiat yang jelek, sifat yang jelek, kelakuan yang jelek, semuanya dirubah sama Allah berkat majelis ilmu. Cuma lo duduk di majelis taklim itu kata-kata orang yang itu aja. Cuma lo ngaji lo. Cuma lo, ya namanya manusia kagak ngaji aja, ngaji aja begitu mereka kagak. Orang-orang soalnya kalimat itu menyatakan lo mendingan jangan ngaji lo, gitu kan nggak bagus. Benar? Ya duduk terus di majelis taklim. Karena agama itu, ilmu itu, taufik itu kudu dicari. Allah kasih buat yang mau. Dengan ikhtiar dan doa, dengan ikhtiar dan kalau hidayah haknya Allah. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah memberikan hidayah buat orang yang Allah kehendaki hidayatahu. Yang Allah kehendaki akan hidayahnya. Yang mau, dia mau Allah kehendaki dapat. Dia mau Allah kehendaki dapat. Adapun yang nggak mau mau bilang kata gimana ya? Allah kagak mau kasih ya. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Sirat mustaqim. Mana sirat mustaqim? Thariqul haq. Thariqul, jalan yang benar. Jalan yang benar. Hah? Yang lempeng. Jalan yang lempeng. Oh. Iya, ada lempeng, ada lempeng, Tuh bedanya dikit tuh lihatnya sama, bacanya beda. Jadi maknanya beda. Ini lempeng, lempengan emas. Ini lempeng emas, ini lempengan emas. Tapi lempengan emas artinya emas yang lurus. Ya enggak? Emas yang lurus itu diketok jadi tipis kan lurus dia. Jadi lempeng. Emas yang lempeng ini, emas yang Kalau kita lempeng bilang lurus, lempeng. Lempeng, lo lempeng, jangan bengkok-bengkok ya, lempeng terus. Oh, hebat Ustaz Somad ini. Lempeng. Wa nuzila bi juhdi as.
Wa nuzila fi juhdin asabal muslimin. Insyaallah nih diturunkan ayat tentang kesulitan yang menimpa kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ditimpa dengan berbagai kesulitan sehingga mereka hampir goyah. Turun ayat yang memberikan motivasi dari Allah. Allah kasih motivasi. Jangan kalian bilang mengira masuk surga kalau belum dapat ujian sebagaimana ujian yang Allah timpakan kepada generasi umat-umat terdahulu. Ba'sathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, insyaallah malam Kamis yang akan datang. Panjang umur, sehat afiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana nabiyuna min qabli la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha namut insyaallah za'ada minal aminin bi rahmatillah karamih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'udhak. Hasbunallahu ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi, zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, jamina bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.